Ya, shalom kekasih Tuhan. Selamat hari Pantakosta buat setiap kita jemaat GBI Betania Blessing Pasar Baru di Jambi serta anak-anak rohaniku yang ada di GBI Keluarga Hikmat Rajani di Kota Bontang. Ya, inilah momen-momen yang berharga dan paling bersejarah dalam kehidupan orang percaya, di mana Tuhan Yesus menempati janjinya bahwa Dia akan senantiasa menyertai kita sampai kesudahan akhir zaman. Ya, dengan dicurahkannya Roh Kudus atas kehidupan saudara dan saya, itu adalah bukti penggenapan akan janji Tuhan supaya Roh Kudus dapat tinggal dan diam di dalam diri kita. Nah, kekasih Tuhan, untuk apa Dia tinggal dan diam di dalam diri saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus? Ternyata itu satu bagian di mana Tuhan ingin supaya Roh Kudus itu tidak jadi patung. Roh Kudus itu tidak jadi pajangan. Roh Kudus juga tidak jadi tamu bagi hati Anda. Tapi Dia menjadi satu pribadi yang betul-betul dapat memimpin kehidupan kita seperti yang Tuhan mau. Dan itulah fungsi daripada Allah Roh Kudus, di mana Dia adalah pribadi yang ingin menghibur saudara, ingin memberikan kekuatan pada saudara, terlebih lagi untuk mencapai tujuan Allah dalam kehidupan saudara. Karena mustahil dengan kekuatan manusia kita hidup kudus. Mustahil dengan kekuatan manusia kita bisa mencapai tujuan Allah. Itu sangat mustahil. Itu makanya dikasihnya ya pribadi Allah sendiri, namanya Roh Kudus, untuk termanifestasi, tinggal dan diam di dalam diri kita, supaya kita dapat dibantu olehnya untuk mencapai tujuan Allah dalam hidup kita. Dan selebihnya adalah dari kitanya sendiri. Mau nggak kita memberi tempat buat Roh Kudus untuk kita ikuti kehendaknya? Karena Dia mau supaya Dia bukan jadi tamu, bukan menjadi pajangan, tapi Dia menjadi penguasa atas kehidupan saudara dan saya. Dan saya percaya, sesulit apapun kehidupan saudara, bahkan seburuk apapun kehidupan saudara, waktu Roh Kudus memimpin kehidupanmu, engkau menjadi pemandangan yang elok dan sangat indah di hadapan Allah. Kekasih Tuhan, Alkitab berkata dalam Injil Yohanes pasal 14, ayat yang ke-26 dikatakan di sana, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan satu, mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan dua, akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Oh, ternyata Roh Kudus sebagai parakletos ya, atau penghibur itu masuk dalam diri saudara. Dia punya tujuan satu, yaitu Dia mau mengajarkan kepada saudara akan segala sesuatu kepada saudara dan saya, supaya kita menjadi pribadi yang dewasa secara rohani. Ya, menjadi tua itu udah pastilah, tapi kalau menjadi dewasa itu pilihan, dan hanya Roh Kudus yang menyampaikan pengajarannya akan membuat Anda menjadi pribadi yang dewasa rohani. Kata mengajar dalam bahasa Yunani, sastra yang dipakai adalah didasko. Didasko itu adalah bercakap-cakap untuk memberi instruksi. Dia mau supaya Bapak Ibu mencapai tujuan Allah dalam kehidupan saudara, menjadi pribadi seperti yang Tuhan mau, yang menguasai kehidupan saudara dan saya sebagai pemilik. Hidup kita bukan punya diri kita sendiri lagi, tapi sebagai pemiliknya adalah Roh Kudus, yaitu belajar supaya kita bisa mengikuti instruksinya. Nah, kalau Anda nggak bergaul karib dengan Roh Kudus, seringkali kita nggak mendengarkan instruksinya. Kita mendengarkan emosi kita, ego kita, sehingga kita nggak bisa mencapai tujuan Allah dalam hidup kita, yaitu untuk menjadi serupa dengan Kristus, bukan? Itu sebabnya pada hari ini saya berdoa, supaya dengan kehendak bebas kita menyerahkan hidup kita untuk melakukan apa yang Dia instruksikan kepada kita, Bapak Ibu. Supaya hidup Anda menjadi pribadi yang berharga di mata Tuhan, dan menjadi suatu tempat Dia betah tinggal dalam diri kita. Karena kita ini Dia mau mengikuti instruksinya. Kekasih Tuhan, jangan lagi main gereja-gerejaan, jangan lagi main Kristenan. Udah nggak zaman, Bapak Ibu. Jadilah pribadi yang sungguh-sungguh berfokus kepada Kristus, hidup melakukan kehendaknya, ikuti tuntunan Roh Kudus dalam hidup saudara. Itu akan menyenangkan hati Tuhan. Lalu yang kedua adalah Dia akan mengingatkan, ya, mengingatkan apa, saudara? Semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus itu bisa mengingatkan kepada kita apa saja yang Tuhan Yesus pernah ajarkan dalam diri kita. Apa yang Anda pahami tentang kata mengingatkan? Dalam bahasa Yunani, kata mengingatkan menggunakan kata hypomimnesko. Hypomimnesko itu punya pengertian manggil kita kembali pada pola pikiran awal Allah. Ya, kita dipanggil kembali pada pola pikiran Allah, yaitu gimana kita dibuat kembali ngikutin konsep Tuhan. Mengapa kita diciptakan Tuhan? Tuhan nggak pernah konsep saudara punya pikiran menciptakan manusia untuk kejahatan, benci, dengki, iri, ya kemudian saling menyakiti. Tuhan nggak pernah ciptakan manusia untuk itu. Kita nggak diformat untuk itu. Mengapa manusia bisa seperti itu? Karena tergoda oleh rayuan atau bujukan si iblis. Bahkan tergoda untuk melakukan hukum dosa. Itu sebabnya kita dengan tuntunan Roh Kudus dibawa kembali kepada pola pikiran awal Allah. Untuk apa? Mengampuni, mengasihi, ya. Ekspresi mengasihi itu adalah mengampuni, salah satunya selain berkorban. Nah, bagian ini yang terjadi, Bapak Ibu. Tuhan Yesus mau supaya Bapak Ibu saudara dan saya mengekspresikan kasih itu dengan cara apa? Berkorban dan mengampuni. Itu yang Tuhan ingatkan buat kita, Bapak Ibu. Karena hidup kita mustahil tanpa kasih.
Ya semua iman, harap itu akan berhenti pada saat kedatangan Tuhan sekali yang kedua. Tapi kasih itu sampai kepada masa kekekalan, saudara. Itu makanya Tuhan bilang, aku memberikan perintah baru kepadamu. Yohanes pasal 13, Bapak dikatakan di sana, supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku mengasihi kamu, demikian kamu harus saling mengasihi. Itu harus Bapak Ibu mengasihi itu. Nggak boleh tidak. Dan salah satu yang membuat kita nggak bisa mengasihi adalah kebencian, kejengkelan, luka, pahit hati. Ya makanya waktu Roh Kudus turun digambarkan dengan bentuk merpati. Karena merpati nggak punya empedu, nggak punya kepahitan. Kalau sudah benci, itu bahaya Bapak Ibu. Hanya kasih yang dapat mengalahkan kebencian. Itu sebabnya mari datang sama Tuhan, supaya engkau menjadi pribadi yang betul-betul bisa mengasihi. Paulus yang keempat Bapak Ibu, pernah dibunuh oleh seorang pembunuh bayaran. Dia ditembak, saudara, sama orang namanya Mehmet. Dan pada akhirnya ketika penembak bayaran itu ditangkap polisi, Paulus puji Tuhan nggak mati, dia dirawat di rumah sakit. Setelah dia keluar dari rumah sakit, hal yang pertama yang dilakukan oleh Paulus keempat ini adalah mencari si Mehmet, si pembunuh bayaran itu, di penjara Bapak Ibu. Dan dia menjumpai si Mehmet di penjara, memberikan makanan, memberikan uang, memberikan apa yang dia perlukan di penjara dengan kasihnya begitu besar. Dia nggak dendam sama si Mehmet ini. Yang luar biasa lagi, Mehmet itu tersungkur cium kaki Paulus yang keempat ini, minta ampun kepada dia dan mau menjadi abdinya kalau dia bebas dari penjara. Kasih mengubahkan segala sesuatu Bapak Ibu. Suami istri ngambek omongan, ya nggak mau bicara, nggak mau teguran. Kenapa? Karena simpan marah, jengkel, benci di hatinya. Dan itu membuat Anda kehilangan citra Kristus. Ya karena dengan mengasihi, kita akan membuktikan diri kita adalah murid-murid Tuhan Yesus. Dengan cara mengasihi, Anda mampu membuktikan Roh Kudus memimpin kehidupanmu. Kalau dipimpin oleh daging, yang ada adalah amarah, dipimpin oleh daging adalah dendam. Tapi kalau dipimpin oleh Roh Kudus, Anda akan mampu mengasihi, dan ekspresinya adalah mengampuni. Izinkan Roh Kudus memimpin kehidupan saudara, supaya Anda mengalami terobosan dalam hidup saudara. Di hari Pentakosta ini, hal yang paling indah adalah bukan Anda hebat bahasa roh, tapi yang hebat adalah memanifestasikan buah Roh Kudus. Itu yang paling hebat. Karena Tuhan Yesus diberikan tempat di hati kita untuk bertahta, memimpin kehidupan saudara. Hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Lewat Roh Kudusnya yang memimpin saudara menjadi pribadi seperti Yesus. Doa saya minta saudara supaya Anda menjadi pribadi yang mencapai tujuan Allah dalam hidupmu serupa seperti Kristus. Salam kemenangan, salam Pantekosta. Roh Kudus memimpin kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus berkati saudara kekasih. Shalom.